إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan belajar di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih di pembahasan kitab Thaharah, pembahasan tentang air. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, hanyalah air mutlak. Ya. Adapun kalau air itu sudah berubah, ya, sehingga tidak bisa disebut lagi dengan air mutlak, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, semisal wudhu, kemudian mandi, juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wala yaduru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'i. Ya. Tidaklah mempengaruhi, yaitu perubahan yang sedikit, yang tidak menghalangi atau merubah penamaan air. Artinya di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, kalau air mutlak kemudian kemasukan benda suci, kemudian dia berubah banyak, tidak bisa lagi kita sebut air, maka ini sudah keluar dari air mutlak sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, beliau di kesempatan ini memberikan pernyataan, jika berubahnya sedikit sehingga tidak mempengaruhi penamaan air, maka ini tidak mengapa. Misalnya kita punya air 1 ember, kemudian kemasukan beberapa tetes deterjen misalnya, atau sabun cair misalnya. Kemudian kita lihat hanya sedikit perubahannya dan kita katakan air di ember tersebut adalah air saja, maka ini dia masih statusnya air mutlak. Jadi perubahan kalau hanya sedikit masih disebut air tanpa harus embel-embel yang lain, maka ini masih status air mutlak. Jadi tadi rinciannya ini air mutlak, misalnya kemasukan deterjen. Kalau perubahannya banyak sehingga kita sebut air deterjen, tidak bisa digunakan untuk bersuci, turun dari tohur menjadi tohir. Adapun kalau kemasukan benda lain seperti deterjen tadi ataupun yang lainnya, kemudian hanya berubah sedikit, kita masih bisa sebut air, maka statusnya masih tohur, masih air mutlak, bisa kita gunakan untuk bersuci. Wala yaduru taghayyurun yasirun wala la yamna'u ismal ma'. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan wala yaduru taghayyurun bimuksin wa bi turabin wa bi tuhlubin wa ma fi maqarihi wa mamarihi wala bi mujawirin ka'utin wa tuhnin wala bi milhin ma'in wala bi waraqin tanasara minasyajar. Kemudian ini beliau menyebutkan hal-hal atau perubahan yang tidak mempengaruhi air. Artinya nanti air ini tetap mutlak, tohur, suci mensucikan, bisa kita gunakan untuk bersuci. Beliau mengatakan tidaklah mempengaruhi jika air berubah karena bimuksin, karena dia berdiam, airnya diam mengenang lama di satu tempat atau satu wadah, maka ini tidak mengapa. Misalnya kita punya ember, kita diamkan dalam jangka waktu lama, kemudian ternyata airnya berubah aromanya. Berubah, tidak aroma air mutlak. Menurut kaidah tadi harusnya dia turun
dari tohur menjadi tohir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi karena penyebabnya adalah karena dia diam di dalam wadah tersebut, maka ini tidak mengapa. Artinya status masih air mutlak meskipun sudah berubah aromanya. Kemudian yang berikutnya yang tidak mempengaruhi juga adalah berubah dengan sebab kecampuran tanah, biturobin, ya, kecampuran dengan tanah. Ini juga tidak merubah status air. Ini air terkena tanah, kemudian ada perubahan warnanya misalnya. Nah, apa yang menyebabkan berubah? Tanah. Maka ini tidak mengapa. Masih statusnya air mutlak, bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian wabi tuhlubin juga misalnya berubah, yaitu terkena campuran lumut atau ganggang. Ya. Nah, ini tidak bisa dihindari. Ya. Ini hal-hal yang disebutkan ini tadi susah dihindari air. Artinya ketika air itu menggenang dalam satu kolam, di satu tempat, wadah, nanti dalam jangka waktu lama biasanya akan timbul namanya lumut. Ya. Gara-gara dia ada lumut, airnya berubah menjadi kehijauan misalnya. Ya. Nah, ini berubah warnanya. Ya. Menurut kaidah aturan asal tadi, maka nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi beliau katakan di sini, kalau berubah, kalau berubah yaitu dipengaruhi oleh lumut, maka tetap dihukumi air mutlak. Kemudian yang berikutnya, wama fi maqarihi wa mamarihi. Air mutlak yang berubah, ya, karena disebabkan tempatnya, wadahnya. Ya, misalnya di dalam tandon, di dalam bak, ya. Ini kemudian airnya berubah, ya, karena tandonnya ada warna yang apa, kemudian mempengaruhi dari air tersebut, ya. Airnya mengalami perubahan, ya, misalnya ada aromanya atau warnanya terpengaruh oleh aroma atau warna di wadah air, maka air tetap dihukumi mutlak meskipun mengalami perubahan. Kemudian beliau juga mengatakan fi maqarihi wa mamarihi, mamar tempat berlalunya air, misalnya di pipa atau di selang dan lain sebagainya. Itu ketika air berubah dengan hal-hal tadi, ini suatu yang sulit dihindari, maka air tetap dihukumi air mutlak meskipun mengalami perubahan. Kalau kita lihat tadi, ya, berubah karena muksun, ya, air diam lama, ini enggak susah dihindari. Kemudian air berubah karena lumut, ya, lumut susah dihindari. Air berubah karena tempatnya, tempat alirannya juga susah dihindari, karena air butuh tempat mengalir, air butuh wadah, tandon, bak dan lain sebagainya. Ini nggak bisa air terlepas dari itu. Nah, karena sulitnya air menghindari hal-hal tadi, maka air ini tetap dihukumi air mutlak meskipun sudah mengalami perubahan. Karena ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, ya. Suatu yang sulit, yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Kemudian ada juga perubahan yang tidak mempengaruhi status air. Beliau mengatakan wala bimujawirin, ya, bukan atau tidak terpengaruh, ya, dengan perubahan disebabkan benda mujawir. Benda mujawir adalah lawan dari mukhalid, ya. Kalau mukhalid itu benda suci tadi, ketika bercampur dengan air menyatu, kita nggak bisa membedakan ini mana sih deterjennya, ini mana airnya, ya. Tapi kalau bendanya mujawir, ini bisa kita bedakan. Beliau memberikan contoh kaudin seperti kayu, ya, kayu gaharu misalnya, waduhnin minyak. Nah, kedua benda ini ketika bercampur dengan air, maka kita bisa membedakan. Kayu gaharu masuk ke air mutlak, kemudian airnya mengalami perubahan. Oh, airnya menjadi wangi. Nah, mengalami perubahan harusnya berubah. Harusnya nggak bisa dipakai bersuci, tapi ini bisa. Karena apa? Yang menjadikan berubah adalah benda mujawir. Ya, benda mujawir ini
Kalau sudah dia mencampuri air, dia nggak menyatu. Kita bisa bedakan ini adalah kayu, ini adalah air. Kita bisa ambil tuh kayunya dari air. Beda dengan benda mukholid yang pencampurannya menyatu. Seperti yang kita contohkan, ada deterjen, ada sabun, ada teh. Kalau sudah bercampur, apakah kita bisa mengambil tehnya sendiri atau sabun sendiri? Nggak bisa, karena sudah menyatu. Nah, kalau menyatu tadi, maka menyebabkan air hilang sifat kemutlakannya, ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun kalau bendanya mujawir itu tidak menyatu, maka air tetap dihukumi mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian diantaranya lagi adalah wala bimilhin, yaitu tidak mempengaruhi juga kalau air itu berubah karena sebab garam ma'in, garam laut, ya, garam cair. Ini juga tidak mempengaruhi, ya, karena para ulama mengatakan ini kalau garam ini adalah sumbernya dari apa? Sumbernya dari air juga, air laut, maka sama-sama sumbernya, maka ini tidak mempengaruhi perubahan air tersebut. Meskipun berubah kok menjadi asin, tetap dihukumi air mutlak, karena yang menyebabkan berubah adalah yaitu garam laut. Adapun kalau garam gunung, ini nanti bisa mempengaruhi, ya. Ini para ulama membedakan antara garam laut dan garam gunung. Kemudian yang terakhir juga tidak mengaruhi perubahan air adalah wala biwarokin tanasaro minas syajar. Tidak mempengaruhi status air meskipun berubah adalah ketika air itu kemasukan daun-daunan. Yang daun-daunan ini adalah berguguran dari pohonnya. Misalnya kita punya kolam, ya, kemudian di sekitar kolam ada pohon-pohon. Kemudian daunnya berguguran jatuh ke kolam tersebut. Kemudian daunnya merubah merubah air, airnya menjadi berubah, entah itu warnanya atau rasanya atau baunya. Ini tidak akan merubah status air, ya, karena ini sulit dihindari, ya. Meskipun airnya berubah, ya, ini tetap dihukumi air mutlak karena hal-hal ini sulit dihindari. Kita susah menghindari. Di situ ada kolam, ada airnya, kemudian sudah ada pohonnya. Bagaimana cara menghindari agar daun tidak jatuh ke kolam? Ini adalah suatu yang sulit, ya. Karena ini adalah satu kejadian alami, maka ini dihukumi tetap airnya mutlak meskipun kejatuhan daun-daunnya misalnya hancur, kemudian merubah warna air. Airnya menjadi kecoklatan karena daunnya coklat, menjadi kehijauan hijau karena daunnya hijau, maka ini tetap dihukumi air mutlak meskipun mengalami perubahan. Dan ini adalah diantara kemudahan dari syariat Islam. Ketika suatu itu sulit, maka mendatangkan kemudahan. Contohnya adalah di pembahasan air ini, ketika air itu berubah disebabkan hal-hal yang sulit dihindari, maka ini pada umumnya maka air tetap dihukumi air mutlak, bisa digunakan untuk bersuci. Demikian yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.